Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidatur Rohmi. Saya dari kelas 7B dengan NIM 190104028. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang real-time VCR. Real-time VCR ini merupakan suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Dalam ilmu biologi molekuler, real-time PCR ini juga dikenal sebagai kuantitatif real-time PCR atau kinetic PCR. Adalah suatu teknik pengerjaan PCR di laboratorium untuk mengamplifikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil aplikasi tersebut. Pada analisa PCR konvensional, deteksi keberadaan DNA dilakukan pada akhir reaksi dan pengamatan keberadaan DNA hasil amplifikasi dilakukan dari gel agarose setelah dilakukan proses elektroforesis. Sedangkan analisa menggunakan real-time VCR memungkinkan untuk dilakukan pengamatan pada reaksi berlangsung. Keberadaan DNA hasil amplifikasi dapat diamati pada grafik yang muncul sebagai hasil akumulasi fluoresensi dari penanda. Di sini pada real-time PCR pengamatan hasil tidak lagi membutuhkan tahap elektroforesis sehingga tidak lagi dibutuhkan gel agarose dan penggunaan ethidium bromide yang merupakan senyawa karsinogenik. Selanjutnya yaitu prinsip kerja atau teknik laboratorium. Di sini cara kerja dari real-time PCR ini mengikuti prinsip umum reaksi PCR. Utamanya adalah DNA yang telah diamplifikasi dihitung setelah diakumulasi dalam reaksi secara real time. Sesudah setiap siklus amplifikasi selesai, prinsip kerjanya didasarkan pada deteksi fluoresensi yang diproduksi oleh molekul reporter yang meningkat sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Hal ini terjadi karena akumulasi produk PCR pada tiap siklus amplifikasi. Molekul reporter dengan fluoresensi meliputi pewarna yang berikatan pada double stranded DNA atau menggunakan probe specific sequence specific probes. Selanjutnya aplikasi dan manfaat. Ada dua jenis real-time PCR yang sering digunakan dalam peneliti biologi molekuler, yaitu kuantifikasi absolut dan kuantifikasi relatif. Di sini kuantifikasi absolut mengacu pada jenis analisa di mana peneliti ingin mengetahui kuantitas atau banyaknya gen yang diteliti dalam sampel. Sebagai contoh, peneliti ingin mencari tahu berapa kopi number gen parasit yang terdapat di sampel tumbuhan. Untuk mendapatkan jumlah absolut ini, peneliti diarahkan untuk membuat kurva standar menggunakan sampel yang sudah diketahui jumlahnya terlebih dahulu. Lalu kurva standar ini akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah gen dalam sampel. Di sini sedangkan untuk kuantifikasi relatif lebih sering digunakan untuk menganalisa perbedaan liputan pada ekspresi gen tertentu antara kelompok perlakuan yang berbeda. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan ekspresi gen yang berperan dalam sintesis lemak pada kelompok yang rajin sarapan dan yang tidak pernah sarapan. Jenis real-time PCR ini membutuhkan kontrol endogen atau sering disebut sebagai reference atau housekeeping gen. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.